Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani dengan NIM 2403065491 dari kelas PIA 24. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum Boyle untuk tugas UTS Filsafat. Hukum Boyle ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1662 Masehi atau pada abad ke-17, yaitu pada zaman Renaissance. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap atau konstan, volume gas ideal akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Proses penemuan hukum Boyle terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan 3. Aksiologi. 1. Ontologi. Hukum Boyle berbicara tentang sifat dasar gas, yaitu berhubungan antara tekanan dan volume pada suhu tetap. Secara ontologis, gas dipahami sebagai materi yang memiliki sifat-sifat tertentu dan dapat diukur dan diamati. Contohnya, ketika menggunakan alat suntik. Alat suntik menunjukkan bagaimana volume udara di dalam suntikan berubah ketika diberi tekanan. Yang kedua, epistemologi. Penemuan hukum Boyle didasarkan pada pengamatan dan eksperimen. Robert Boyle melakukan serangkaian percobaan untuk mengukur perubahan volume gas ketika tekanan diubah sambil menjaga suhu tetap konstan. Pengetahuan tentang hukum Boyle diperoleh melalui pendekatan empiris, yaitu pengumpulan data dan analisis pola yang muncul dari data tersebut. Contohnya, mengamati perubahan volume balon ketika tekanan udara di sekitarnya berubah. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Hukum Boyle memiliki nilai praktis yang besar dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti dalam desain mesin, sistem pernafasan, dan peralatan medis. Hukum Boyle membantu memahami sifat-sifat gas dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kita mengenai pemahaman tentang dunia fisik atau dunia luar. Contohnya, ketika kita sedang belajar sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan, ini menghubungkan prinsip hukum Boyle dengan cara kerja paru-paru dalam proses pernafasan. Klasifikasi keilmuan hukum Boyle termasuk dalam kategori sains. Alasannya karena, pertama, hukum Boyle didasarkan pada pengamatan dan eksperimen yang sistematis. Yang kedua, dapat diuji dan diverifikasi melalui percobaan yang berulang. Yang ketiga, hukum Boyle menjelaskan mengenai fenomena alam secara rasional dan objektif. Yang keempat, hukum Boyle memiliki rumus yang teruji dan dapat dibuktikan secara sistematis. Proses penemuan hukum Boyle menggunakan metode ilmiah, yaitu observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Alasan mengapa hukum Boyle ditemukan melalui metode ilmiah adalah karena teori tentang gas pada saat itu masih sangat terbatas dan pengetahuan sebelumnya belum dapat menjelaskan secara pasti hubungan antara tekanan dan volume. Boyle melakukan percobaan yang melibatkan penekanan gas dalam tabung tertutup dan mengukur perubahan volume dan tekanan. Melalui eksperimen ini, Boyle menunjukkan bahwa tekanan volume gas berkurang, tekanannya meningkat, dan sebaliknya, selama suhu tetap konstan. Hukum ini juga membantu dalam memahami bagaimana perubahan tekanan mempengaruhi volume gas dalam berbagai kondisi, termasuk di atmosfer dan ruang tertutup. Dalam eksperimen yang dilakukan untuk menguji hukum Boyle, terdapat 2 variabel utama yang diamati, yaitu yang pertama tekanan. Variabel ini diubah dalam eksperimen untuk mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap volume gas. Yang kedua, volume. Volume gas yang terpengaruh oleh perubahan tekanan. Variabel ini diukur untuk melihat bagaimana volume dapat berubah saat tekanan berubah pada suhu yang konstan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.